Saya Jody dari mahasiswa dari kampus SDGP Pusat Katulistiwa Sintang. Di sini saya mau bertanya mengenai tata pengelolaan di CU Bapak. Baik, mungkin langsung saja ke pertanyaan. Yang pertama, apakah bunga simpanan koperasi dikenai pajak? Ya, berdasarkan aturan pemerintah atau Menteri Keuangan bahwa koperasi sudah mulai dikenakan pajak atas bunga simpanan. Ya. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana cara kerja koperasi ini? Cara kerja koperasi itu yaitu yang pertama memberikan pelayanan dan pelatihan. Yang pertama memberikan pelayanan keuangan kepada anggota. Yang kedua itu memberikan pelatihan dan pendampingan kepada anggota. Jadi seperti itu cara kerjanya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses koperasi dalam membangun dan memberdayakan ekonomi masyarakat? Berkaitan dengan cara koperasi memberdayakan ekonomi masyarakat, yaitu yang sudah kita lakukan selama itu melalui pelatihan dan pendampingan. Jadi ada beberapa unit usaha yang memang didampingi dan diberi pelatihan kepada anggota. Termasuk juga seperti pendidikan dasar itu memberi pelatihan tentang pengelolaan keuangan kepada anggota. Berikan penjelasan Bapak tentang hambatan, tantangan, dan strategi koperasi dalam menghadapi persaingan global. Hambatan persaingan itu tadi sudah merupakan hambatan persaingan, tentu menjadi hambatan untuk perkembangan. Tetapi cara menghadapinya tentu lembaga koperasi harus terus berinovasi, melakukan pengembangan SDM, melakukan pendidikan studi lanjut. Selain itu, ya melakukan pelatihan. Itu cara menghadapi perkembangan menghadapi persaingan global ini, dan jadi seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir dari saya, jelaskan faktor yang dapat menghambat perkembangan CU PKK terkait sumber daya manusia. Faktor yang menghambat terkait sumber daya manusia, saya rasa saya mengambil gambaran secara umum, bukan hanya di CUTTK saja, mungkin lembaga keuangan lain atau organisasi lain. Tentunya mungkin masih ada sumber daya manusia yang masih lemah atau kurang, itu menjadi penghambat. Tetapi kami dari CUTTK terus mengupayakan supaya ini bisa teratasi, artinya bisa diminimalisir melalui upaya-upaya pendidikan lanjut atau studi lanjut atau pelatihan-pelatihan. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, Pak. Saya lanjut ke Pak. Saya dari kampus TIP Pusat Katulistiwa Sintang. Dari prodi ekonomi, saya mau nanya bagaimana pelayanan simpan pinjam koperasi terhadap anggota. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Andreas Tommy. Saya dari CUT Tapangkasi yang bertugas di BO Sintang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana pelayanan simpan pinjam kepada anggota. Kalau di CUT Tapangkasi ini ada dua cara pelayanan kita kepada anggota. Yang pertama itu kita ada namanya staf LO atau staf lapangan. Mereka langsung jemput bola kepada anggota yang di kampung atau di tempat di mana anggota bisa kita kunjungi. Lalu yang kedua, melalui anggota sendiri yang datang ke kantor CUT Tapangkasi. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua,
Cita Pangkasi ini berdiri pada tahun berapa? CO Tirta Pangkasi ini berdiri pada 2 Juni tahun 1996. Untuk pertanyaan yang ketiga, jadi produk-produk apa yang ditawarkan dari CO Tirta Pangkasi pada anggota? Di CO Tirta Pangkasi ini ada 2 produk, yaitu yang pertama ada produk simpanan. Produk simpanan itu terdiri dari simpanan keanggotaan, si Sahi, si Pintar, ada si Teduh, si Pekat, Sika, dan si Haya. Lalu produk pinjaman ada beberapa, itu ada pinjaman produktif, ada pinjaman konsumtif, pinjaman darurat, dan pinjaman niaga. Itu beberapa produk pinjaman. Ini Bang, pertanyaan keempat, bagaimana angsuran pembayarannya? Berkaitan dengan angsuran, kita bisa melalui 2 cara. Yang pertama melalui uang tunai, lalu yang kedua melalui aplikasi TTK Mobile, di mana anggota dapat mengakses TTK Mobile ini melalui HP Android, dan mereka bisa langsung mendebitkan, mentransfer angsuran mereka melalui rekening si Sahi melalui aplikasi ini. Pertanyaan kelima, apa persyaratan pinjam bagi mahasiswa? Kalau persyaratan pinjam bagi mahasiswa ini sama dengan persyaratan peminjam yang lainnya juga, namun kalau untuk mahasiswa biasanya kita menghadirkan orang tua atau orang yang ikut bertanggung jawab. Lalu mereka harus konsultasi pinjaman, lalu membawa administrasi pinjaman seperti KK, KTP, dan jika pinjaman di atas tabungan, mereka juga sama kayak pinjaman lain juga harus menyiapkan barang agunan atau barang jaminan.